Hong ulun basuki langgeng. Gumbalo, gumbalo, gumbalo. Bang, kau mau nggak ngulangi statementnya dia rekam pakai HP-mu? Jadilah pendaki yang bertanggung jawab, cerdas dan bertanggung jawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dan ingat-ingatlah 3 etika pendakian. Pertama, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali foto, dan jangan pernah membunuh apapun kecuali waktu. Dan saya tambahi, Apa itu? jangan buang apapun kecuali kenanganmu. Dengan mantan. Verbena brasiliensis, mirip lavender. Ini bukan tanaman asli, kawasan taman nasional alias tanaman invasif. Ini banyak ditanam malah. Teman-teman saya mau bikin film dokumenter yang filmnya belum diberitahu judulnya dan jalan ceritanya biar tidak ada spoiler. Aku itu pakai seragam gara-gara ini. Karena syutingan. Mas Bambang, coba Mas di mana? Sini. Sini. Action. Kita dari sini ya. Ini adalah kondisi dianggap lavender ini sebenarnya namanya Verbena brasiliensis dan bukan lavender. Verbena brasiliensis. Verbena brasiliensis. Statement aja. Ternyata bunga yang katanya teman-teman pendaki itu sebagai lavender, ini tuh bunganya bersifat invasif. Jadi dia nggak berasal dari Indonesia, tapi berasalnya dari Amerika. Nah, dulu di sini tuh nggak ada bunga ini. Bunga ini tuh ada karena mungkin ya terbawa oleh para pendaki yang tadi bijinya bisa nempel di baju tuh. Nah, kebawa turun ke sini. Nah, itu bijinya turun di sini dan tumbuh di sini. Ke bawah masuk ke TNBTS, Pak, ke jalur pendakian Semeru. Jadi mungkin terbawa oleh pendaki yang action. Cut. Action. Tumbuhan ini ada di Semeru, itu kemungkinan besar terbawa oleh pendaki yang mendaki di gunung lain, kemudian mendaki di Semeru. Karena tanaman Cut. bunga yang dianggap para pendaki lavender ini mempunyai nama latin Verbena Brasiliensis. Bunga ini itu berasal dari Amerika Latin yang terbawa pada zaman dahulu, pada zaman kolonial ke Indonesia. Nah, gitu kan ya awalnya. Penyebarannya di Semeru kemungkinan besar dibawa oleh penyebaran bunga ini. Nah, bunga ini ada di Semeru itu kemungkinan besar dibawa oleh pendaki secara tidak sengaja ke sini. Karena terbawa secara tidak sengaja ke jalur pendakian Semeru, mungkin lewat biji yang nempel di baju atau di sepatu. Tumbuhan ini tuh sifatnya mudah menyebar. Biji bunga verbena yang mungkin nempel di baju atau sepatu para pendaki itu sangat berpotensi untuk menyebarkan bunga verbena ini dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Tanpa teman-teman sadari, kegiatan mendaki itu dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Teman-teman ini pasti penasaran kan, kenapa di satu kawasan itu ada yang kering tapi juga ada yang kayak gini gitu. Nah, ini pertanyaan menarik ini. Kenapa ada yang kering, kenapa ada yang masih seperti masih seger gini. Jadi di Sinyalir ini Verbena ini suka dengan kondisi yang lembab, dengan kondisi yang banyak air. Nah, kondisi di sana di Ororombo itu tadi saat musim kemarau itu kondisinya sangat kering sekali. Curah hujan sedikit sangat kering. Nah, kondisi di sini adalah kita dekat dengan sumber air, jadi otomatis Verbena masih hidup dan masih bisa hidup seperti itu. Oh, jadi gitu. Nanti kalau misal musim hujan itu berarti semuanya berbunga gitu ya kan, soalnya ada air. Sudah pasti itu karena karakternya
dia yang sangat butuh air. Nah, satu lagi, uniknya bukan unik ya, karakter verbena ini selain dia suka air, dia itu cenderung tumbuh di lembah. Di lembah, jadi bisa kita lihat tuh di sana itu bukit. Kita itu ada bukit. Nah, meskipun musim hujan pun di bukit itu tidak pernah ditemui verbena. Itu karakternya seperti itu. Dia suka tumbuh di cerukan-cerukan air. Nah, di lembah-lembah yang ada air mengalir itu dia lebih suka tumbuh di situ. Tapi kemungkinan ada nggak sih potensi kecil banget buat dia tumbuh di gunung-gunung bukit seperti Nah, ini? ini menarik karena kita sepertinya belum ada studi yang seperti itu. Tapi selama ini catatan belum pernah ditemuin. Tapi suatu saat bisa jadi seperti itu karena memang kita belum sedalam itu studi. Karena penyebarannya juga gampang banget ya. Iya, sangat mudah sekali ini penyebarannya. Bahkan ketika kita lewat, contohnya ini kena baju gini aja, kita lewat aja ini bisa nyebar sangat mudah. Segampang itu emangnya penyebaran ini ya. Paling aman. Tapi biasanya nyaput di si api ya si kondisi ini. Duduk pas kondisi ngono. Oke. Prakteknya. Jelas ya. Seperti ini apa waktu kering gitu? Sambil cabut sambil nanya Oh, oke gitu aja. gitu. Sebenarnya kondisi kok ini. Oke. Action. Untuk pengendaliannya di sini juga sama yang kering sama yang berbunga. Apa aja? Sama sebenarnya. Sama aja sih, Mas. Cuman lebih optimal itu pengendaliannya adalah ketika masih segar gini, masih berbunga seperti ini. Kenapa? Karena kalau dia sudah kondisi kering seperti itu, dia mudah sekali tertiup angin sehingga serbuk sarinya lebih mudah tersebar kemana-mana. Nah, jadi gitu. Jadi mencegah untuk kering kita cabut waktu Iya, berbunga betul. gini ya. Waktu berbunga seperti ini. Nah, lalu cara pengendalian yang paling efektif bagaimana? Yang paling efektif dan paling aman selama ini kita masih dengan cara manual. Cara manual itu apa? Yaitu dicabut sampai seakar-akarnya. Jadi seperti itu. Mungkin bisa saya praktekkan ya ini ya. Ini dicabut. Susah. Wah. Ya. Jadi sampai akar benar. Iya, sampai akarnya. Jadi kelihatan kan ini sampai akarnya serabut seperti ini. Nah, dan paling aman itu adalah ini tidak hanya ditumpuk lalu dibakar, tidak. Kita harus menyiapkan lubang sekiranya 2 meter kita gali, kita tumpuk di situ bolongan verbena, kita timbun lagi lah. Itu lebih aman. Nanti akan ada pertanyaan lah, nanti gimana kalau tumbuh lagi di sekitar itu? Nah, justru karena kalaupun tumbuh, kita bisa melokalisir jadi tumbuhnya hanya di area itu saja. Oh, betul. Jadi mengefektifkan cara pengendaliannya juga nggak terlalu luas gitu ya. Oh kan? Loh. Kan kok iso digawe ngono, Kak? Harus dicabut sik titik. Aku soalnya. Iya, iya. Loh. Ais mesra. Lihat sini mukanya, lihat sini. Mukanya lihat kamera, lihat kamera. Ini cium teman itu namanya bunga Verbena brasiliensis. Oke, cukup cut. Coba dipilih. Action. Nah, jadi teman-teman yang biasa kalian sebut ini sebagai bunga lavender, ini tuh punya nama latin namanya Verbena brasiliensis. Bunga ini berasal dari Amerika Selatan yang dibawa pada zaman kolonial Belanda ke Indonesia. Bunga ini ada di Semeru, kemungkinan besar dibawa oleh pendaki yang mendaki di kawasan lain ke sini. Nah, bunga ini tuh penyebarannya benar-benar sangat cepat dan gampang banget. Kalian bergeser, sebentar, salah. Cut. Sini aku tolong. Sini aku tolong. Asik. Jadi, tetap atuhi peraturan yang sudah ditetapkan Taman Nasional. Jangan mengambil apapun kecuali foto, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Jadilah pengunjung pendaki. Jadi teman-teman ini buat film dokumenter. Salah satu yang dibahas tadi tentang tanaman invasif yang warna ungu seperti lavender itu, atau nama latinnya Verbena brasiliensis.
Bromo ini merupakan salah satu rute atau pos juga yang pasti dilewati oleh para pendaki yang ingin ke puncak Gunung Semeru. Tapi sebenarnya pendakian dibatasi sampai pos Kalimati atau sampai Gunung Awar, tidak boleh sampai ke Mahameru, nama puncak dari Gunung Semeru. Sayang sekali hamparan Verbenna brasiliensisnya tampak coklat kehitaman, ya gosong lah, habis terbakar. Kalau di bulan Juni sampai Agustus bagus-bagusnya itu warnanya ungu gitu loh, dikira kayak padang lavender. Iya, ternyata itu termasuk tumbuhan Tanaman invasif. Iya. Tony Artaka tuh sampai mencak-mencak juga tuh. Apa caranya dihabisin itu? Caranya ya dicabut sama akarnya. Tapi ya gimana? Nah, mereka berdua ini dari Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, spesialis sebagai dokumentator anggrek yang ada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jadi kata Mas berdua ini juga termasuk ahli tanam-tanaman. Verbena brasiliensis itu tanaman invasif yang berbiak melalui penyerbukannya. Iya. Terbang terbawa angin, pindah dong dia ke sana mencelat bisa tumbuh di mana-mana ya. Iya. Tergantung arah angin. Jadi nggak heran kalau di sepanjang jalan, terutama dari mulai tanjakan Bakri sampai ke Ranukumbolo kemarin menemukan banyak tanaman Verbena brasiliensis. Termasuk di Pusuk Tumpeng atau yang kita kenal sekarang Bukit Teletabis. Nama formalnya secara administratif disebut Lembah Jemplang atau Pos Jemplang. Di situ banyak tanaman Verbena brasiliensis. Jadi padang Verbena brasiliensis ini sempat terbakar, gosong, jadi warnanya seperti yang kalian lihat sendirilah warnanya. Kemudian boleh Verbena, Benaria.